apakah kawan-kawan siap untuk menerima resiko sampai dengan harga 200. Jadi hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi saham ya buat kawan-kawan pantau untuk di hari besok ya, di hari Kamis 16 Desember 2021. Dan lihat keseruan kita ya di keluarga Oke Saham. Ini jajan sore kita kemarin itu adalah CSIS dan Kobex. Dan alhamdulillah ya CSIS masih dapat rezeki di hari ini di 3%-an. Lalu Kobex juga alhamdulillah hari ini juga bisa sampai 2,60%. Nah, hari ini saya akan mereview beberapa saham untuk kawan-kawan pantau ya untuk besok. Yang pertama masuk pantauan saya adalah Toys. Nah, kenapa sih Toys masuk pantauan kita? Pertama adalah posisi dari closing ini membentuk Morubozu ya. Nah, ini cukup cantik sekali untuk konfirmasi bahwa besok masih akan lanjut ya untuk besok. Nah, semoga aja bisa lanjut ya, ditambah volume hari ini juga mengalami kenaikan dan stochastiknya juga masih dalam keadaan bagus. Semoga aja bisa terus lanjut dengan target kita. Nah, ini kan kalau kita lihat ini memang saya prediksi dia bisa closing di 230 karena memang ada resist di kisaran 230 ya. Nah, saya lihat di sini ada di candle tertinggi di sini ya. Nah, di sini ada di tertingginya adalah di 230 dan hari ini bisa closing di atas itu. Dan target kita adalah Toys ini untuk kembali di atas 250. Nah, itu adalah target kita untuk Toys. Nah, buat kawan-kawan yang baru mau masuk nih di Toys, memang ini agak high risk ya, karena memang sudah lumayan tinggi. Tapi kita bisa masukkan untuk support. Nah, kita lihat di chart 5 menitannya. Untuk support di Toys, nah ini kan kita lihat di chart 5 menitan. Dan saya ambil support pendeknya ada di harga 214-an ya. Nah, kenapa nggak saya ambil di kisaran harga 200? Sebenarnya selama dia masih bertahan di atas 200 ini ya, dia masih ada kemungkinan dia untuk lanjut. Tapi apakah kawan-kawan siap untuk menerima resiko sampai dengan harga 200? Jadi jadikan patokan kalau seandainya jebol dari 214 kita keluar dulu. Atau kalau kawan-kawan yang belum punya, kalau seandainya turun, antrikan di 200. Nah, tapi kan kalau seandainya besok ARB juga nggak nyampe 200 ya, makanya bisa dipantau untuk kawan-kawan di kisaran harga 214 untuk support di Toys. Nah, selanjutnya yang mau saya bahas adalah saham dari MLPL. Nah, hari ini kenapa sih masuk pantauan saya? Karena memang mendekati closing tadi, MLPL sudah ada power ya untuk naik. Nah, ditambah hari ini ada volume dan juga situasinya juga sudah mulai lari ya. Ini sudah mulai masuk fase oversold dan juga sudah mulai kembali naik. Menurut saya sih merupakan salah satu momen buat MLPL untuk kembali naik ke harga 400-an. Dengan target kita terdekat adalah 380. Kalau seandainya itu bisa jebol, target kita lanjutannya adalah di harga 400. Nah, ini semoga aja bisa lanjut. Dan support kita ambilkan di chart 5 menitannya. Nah, di sini ada support di harga 368. Nah, ini bisa jadikan support ya buat kawan-kawan. Kenapa 368? Karena ketika di chart 5 menitan ini sering sekali mantul di 368 lalu naik kembali. Jadi besok bisa perhatikan area 368 sebagai support dan juga target lanjutan kita adalah 380 lalu ke harga 400. Semoga aja ini merupakan salah satu momen untuk MLPL untuk lanjut naik. Kita lihat bantuan bot Oke Saham ya untuk melihat pergerakan dari MLPL. Nah, di sini kita melihat BRO MLPL sudah terlihat ada akumulasi ya di situ. Nah, di sini ada akumulasi walaupun masih tipis-tipis dan juga MLPL juga bertahan ya di harga support. Kalau di sini terlihat ada support di harga 344. Nah, tapi semoga aja ini sebagai lanjutan ya, dengan target kita adalah di harga 440. Nah, ini adalah target kuatnya ya, 440. Tapi kita masih punya target pendek di 380 lalu 400, lalu kalau itu tembus ya ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 440. Nah, setelah MLPL saya akan mereview saham dari CPRO. Nah, CPRO kenapa sih masuk pantauan saya juga hari ini? Pertama adalah CPRO ini masih kuat bertahan di atas MA5. Kedua adalah hari ini CPRO membentuk doji. Nah, walaupun kemarin sempat turun cukup lumayan, hari ini doji. Apakah ada momen untuk kembali naik? Nah, ini adalah salah satu series pola pembalikan arah ya.
Kalau seandainya besok dia bisa breakout di harga tertinggi hari ini ya, di harga 112, target kita adalah ke harga 115 lalu ke harga 120. Nah, target kita adalah 115 dan 120. Nah, kalau seandainya kawan-kawan pengen masuk CPRO, supportnya di harga berapa sih? Nah, ini kita lihat. Kalau kita di sini saya perhatikan, ini ada harga 108 yang beberapa kali turun lalu dia mantul kembali. Nah, ini bisa dijadikan 108 sebagai pantauan ya untuk support untuk CPRO besok. Nah, di sini kalau ngeliat dari bot Oke Saham untuk melihat akumulasinya, ini CPRO punya support kuat di harga 106. Di harga 105, semoga aja selama CPRO bertahan ya di atas 105, target kita adalah ke 120. Nah, ini ya 120 di harga tertinggi di sini. Kalau seandainya 120 bisa tembus, target lanjutannya adalah 127. Nah, setelah CPRO saya akan membahas saham yang sudah beberapa hari turun tapi hari ini terjadi pantulan. Nah, saham itu adalah Pura. Nah, ini jadikan pantauan saya ya untuk besok. Nah, kenapa sih Pura masuk pantauan saya? Hari ini dia membentuk hammer ya di sini. Nah, membentuk hammer dan juga sudah 4 hari dalam keadaan turun. Semoga aja ini adalah momen ya untuk Pura untuk kembali naik. Nah, di sini kalau kita melihat MA5 ada di harga 70 ya. Ini sudah dekat sekali ya. Jadi kalau kawan-kawan yang tipikal beli sahamnya berada di atas MA5 deh minimal, ya sudah, kalau nanti dia bisa breakout di harga 70 atau 71, atau ya maksimal dia bisa breakout di harga tertinggi hari ini ya, di harga 72, ini bisa kawan-kawan beli dengan target kita itu adalah di terdekatnya adalah 75. Kalau seandainya 75 bisa tertembus, target lanjutannya adalah 80. Nah, support untuk Pura kita ambilkan di sini ada di harga 67. Nah, ini sebagai support ya buat kawan-kawan masukkan untuk besok. Karena di harga 67 beberapa kali menyentuh lalu mantul. Nah, kalau seandainya closing jebol di harga 67, kita keluar ya untuk saham Pura. Nah, kita lihat bantuan dari bot Oke Saham untuk Pura. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa nah ini ada target kita ada 72 ya, walaupun belum ada tanda-tanda akumulasi ya di Pura di sini di hari terakhir, tapi ketika turun-turun kemarin ada yang ngumpul-ngumpulin di sini. Nah, ini ngumpul-ngumpulin atau memang ada bandar yang nyangkut ya di atas. Jadi kita coba perhatikan kalau seandainya Pura besok bisa lanjut atau bisa breakout di atas 72. Ini kemungkinan dia akan lari ke harga 84 sebagai resisten terdekatnya kembali. Nah, terakhir yang mau saya bahas saham itu adalah BMSR. Nah, kenapa sih masukkan pantauan saya BMSR? Ini hari ini dia cukup naik cukup lumayan ya sampai 16,79%. Ditambah volumenya juga terjadi ledakan yang cukup lumayan. Nah, target saya itu adalah harga tertinggi di hari ini ya di harga 336. Kalau kita lihat dari chart 5 menitannya untuk supportnya, nah di sini kita bisa perhatikan bahwa kita ambilkan aja di MA50 sebagai support. Nah, MA50-nya ada di harga 306. Jadi selama BMSR berkuat di atas 306, menurut saya sih dia akan terus lanjut ya untuk naik ke harga 336 untuk sesi satunya, dan target jauh saya BMSR ini sampai ke harga 400 sampai dengan 500 ya. Semoga aja target saya sampai harga 400 sampai 500 bisa terpenuhi. Jadi nanti tinggal pasang trailing stop aja ya kalau seandainya BMSR bisa breakout dari harga 336. Nah, bagi kawan-kawan ya yang ingin belajar saham bersama kita di keluarga Oke Saham, nanti kita akan ajarkan cara dasarnya ya, dari dasar terkait cari sahamnya seperti apa, lalu juga apa sih alasan kita harus hold saham tersebut dan kenapa kita harus segera keluar saham tersebut. Karena di Oke Saham tidak hanya memberikan rekomendasi ya, tapi kita juga memberikan tips-tips trading buat kawan-kawan. Semoga aja bisa menjadi trader saham mandiri ya ke depannya. Bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Nah, saya tunggu daftarannya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.